di level saya kekayaan dulu, sampai di level kekayaan sekarang, ada satu konsep yang sampai saat ini pun juga masih menjebak saya secara pribadi, yaitu adalah konsep hedonic treadmill. Konsep itu menunjukkan ya, seberapa banyak uang teman-teman yang teman-teman miliki, kalau hidup itu hanya di-drive oleh sesuatu yang sifatnya sangat material, itu nggak akan ada habisnya. Saya punya satu jam tangan yang sampai kapanpun nggak akan pernah mau saya jual. Ketika saya membeli jam tangan itu, saya tuh nabung 10 bulan gaji saya untuk mendapatkannya. Jadi setiap kali saya pakai jam tangan itu, ya, saya itu menjadi budak ya 10 bulan hanya untuk satu jam tangan. Itu menunjukkan apa ya, kalau saya harus menukarkan waktu ya economic value yang saya miliki ya 10 bulan kamu kali ya 30 hari ya itu 300 hari ya. Saya menjual diri saya hanya untuk satu jam tangan. Dan bahkan sekarang pun saya bisa beli jam tangan yang sama setiap hari ya, tapi rasanya itu nggak pernah sama. Ya, saya mungkin ingin jam tangan yang jauh lebih mahal lebih mahal lebih mahal dan itu tuh nggak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau teman-teman ya punya kekayaan berapapun, tapi kalau terjebak di dalam yang namanya hedonic treadmill, saya jamin kamu akan selalu merasa miskin. Itulah mengapa banyak artis, banyak selebritis, banyak atlet yang mana 4 tahun setelah mereka pensiun, itu mereka miskin lagi. Karena mereka satu nggak paham investasi, dua mereka terjebak ya dalam hedonic treadmill yang tidak ada habisnya. Jadi mereka ini tetap punya fantasi bahwa mereka kaya, mereka nggak bisa melipat gandakan uangnya, nggak dijustifikasi gaya hidupnya, dan setelah pensiun, mereka 4 tahun kemudian jatuh miskin. Itulah mengapa ya kalau teman-teman sekaya apapun, gajinya meningkat, tapi juga kena inflasi gaya hidup, kamu juga nggak akan pernah bisa merasa kaya. Banyak orang yang duitnya lebih banyak, tapi endingnya mereka juga merasa jauh lebih miskin. Ini ada riset yang menarik ya dari Daniel Kahneman. Beliau ini mengungkapkan, ini kalau di US. Di US disebutkan kalau teman-teman itu udah melewati pendapatan lebih dari 100.000 dolar dalam satu tahun, penentu kebahagiaan itu bukan hanya pendapatan. 100.000 itu berarti sekitar 1,6 miliar. Ini di Amerika ya. Jadi setelah 1,6 miliar bisa kamu dapatkan dalam setahun, kebahagiaan itu bukan itu lagi faktornya. Ketika kamu merasa udah cukup aman secara finansial. Kebahagiaan